kado Nyonyore dan kado Lebaran. Satu jauh-jauh, ada yang dari Pandeglang, ada yang dari kampung tetangga juga ada katanya sudah hadir di Rumah Dunia. Terima kasih Kang. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus tadi konten yang menarik itu yang paling kita pertama bikin sih ngelihat yang pengen kita kerjain aja dulu gitu loh. Kalau masalah balik lagi feedback ke penontonnya, nanti emang itu pesan kedua aja gitu loh. Kita lakuin aja hal yang kita mau bikin gitu kan. Karena sekalian test case. Jadi tahu konten kita ini menarik atau enggak untuk penonton. Karena penonton ada banyak banget. Mau dari kayak dari umur, dari demografi ininya, maksudnya kayak tempat tinggal itu ngaruh banget gitu loh. Umur, tempat tinggal, hal minat, bakat dan lain-lain. Kalau ini di digital marketing bisa panjang banget ini kalau ditanya yang menarik atau enggaknya gitu kan. Paling kalau yang untuk yang simpelnya aja, paling kita kalau mau bikin konten itu yang deket-deket aja dulu, jangan yang jauh-jauh dari hal yang ada di sekitar kita. Yang trennya di kelas metamorfosis atau kelas menulis online Golagong itu, setiap peserta di awal itu suruh nulis sinopsis, dan itu tidak semua orang pandai menulis sinopsis, termasuk saya kalau suruh nulis sinopsis itu mendingan nulis cerpennya deh, nggak usah sinopsisan. Tapi itu yang baik di kelas menulisnya Mas Golagong gitu. Artinya Mas Golagong menghindari teman-teman yang menulis di kelas antologinya untuk menjebak karya orang lain. Jadi ketika proses itu dimulai dari penulisan sinopsis, itu lebih baik, artinya ada masukan dari saya, masukan dari Mas Golagong, dan tidak ada celah untuk penulis untuk tadi itu bermain curang, memplagiasi karya orang lain. Dan karena memang itu sesuatu hal yang memalukan bagi kita kalau kemudian kita kecolongan di kelas-kelas era 70 sampai 90-an kurang lebih begitu. Nah, mengapa saya meneliti novel di era Orde Baru begitu kurang lebih? Kadang-kadang novel populer itu dianggap sebagai novel picisan, novel yang sampah, novel yang tidak punya daya tarik, tidak punya daya dobrak selain urusan-urusan cinta yang platonis, cinta yang sesaat, cinta anak ABG dan seterusnya. Nah, di dalam penelitian saya justru mendobrak kemapanan cara berpikir yang menurut saya justru rendahan cara berpikir seperti itu ya. Jadi menganggap novel populer adalah novel rendahan, itulah cara berpikir rendahan. Karena apa? Setiap karya, apapun bentuknya, itu punya standar dan motif sendiri kenapa dia menulis begitu. Jadi ketika novel populer dibuat untuk remaja, ya memang begitu tipikal novel remaja. Begitupun ketika misalnya Anda menulis novel serius, lalu penuh dengan pemikiran, penuh dengan pertanyaan, eksistensialisme, aneh, dan seterusnya, ya memang itu ciri khas sastra serius. Jadi kalau di vis-a-vis antara sastra populer yang sangat ringan dengan sastra serius yang konon memiliki nilai dan filosofi tertentu begitu, itu tidak bisa tidak bisa versuskan satu sama lain. Apalagi kita belum bicara tentang sastra anak. Pada artis-artis besar juga ya kita ngobrol nggak yang berjarak itulah, mereka open ngobrol soal ininya gitu. Seru lah. Seru ya. Meskipun harus tidur subuh terus. Kita tidur jam 1, berangkat lagi jam 6 gitu aja terus. Makanya Kang Firman di Lampung angkat tangan. Pasti menggunakan motor Honda ya? Boleh. Saya takutnya dia habis ini ada acara dan kita minta sponsor lagi. Oke. Pertama, tatapan mata ke depan agar melihat kondisi jalan sesuai. Kedua itu rileks dengan badan rileks, tubuh tegap. Dan ketiga, tangan ini menekuk agar bisa mengendalikan rem dan kemudi. Kemudian posisi lutut ini. Ya. Nah, buku ini tuh kayak semacam reuni banget. Dulu kita pernah jaya-jayanya loh, kita pernah punya series di Gong Publishing tuh Gila Lova 1 sampai 5. Itu diterima banget waktu kita zamannya masih muda-muda banget, dan sekarang kita sudah tidak muda. Ingat aja. Terus nulis anak juga ya, nulis cerita anak juga. Cerita anak
di kantor bahasa Banten, alhamdulillah tahun 2019 ya menang lomba cerita rakyat. Dan sekarang lagi dilombakan lagi. Apa tuh? Buat diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Banten. Jawa Banten. Sama yang Tadi Kak sama Kak Rahmat bilang kalau nggak cuma kita aja yang terdampak pandemi gitu. Nah untuk bisa saling menguatkan salah satunya adalah dengan baca buku ini. Kita dengan baca buku ini tuh kita kayak ngerasa nggak sendiri gitu. Kalau misalnya tadi aku baca ceritanya Kak Abai itu tentang kayak anak online, sekolah online gitu. Itu kayak relate gitu buat aku sendiri karena kan aku juga masih mahasiswa yang sekolah online gitu, yang kuliah online itu ini juga kita kayak angkutan per kota gitu ya kan ya Kang. Iya, ini sekarang lagi fokusnya di daerah mana kan? Kota mana gitu tuh? Kalau ngomong fokus sih kita nggak bisa ngomong gitu ya, Enggak ya, karena gitu harus ya. adil secara Oke, penyebaran iya. kan kita juga harus ngelihat luas ya. Nah kita insya Allah di setiap provinsi itu kita 15% lah kan sebagiannya. Karena kan di Banten ini ada beberapa kabupaten dan kota gitu ya. Iya. Nah jadi di tempat-tempat itu kita bagi proporsinya sekitar 20-15%. Jadi biar semuanya kena gitu dampaknya insya Allah. Khusus bencana. Jadi teman-teman nih misalkan dari Rumah Dunia jangan sampai kalau ada bencana jangan sampai ini. Kalau kayak kemarin yang ada tsunami kemarin itu nah teman-teman juga bisa ikut tuh jadi relawan gitu loh. Misalnya kan selain ikut nyumbang harta kita juga kan bisa nyumbang badan tenaga gitu loh. Tapi jangan sampai ada bencana ya. Misalkan di Banten ada bencana, teman-teman Rumah Dunia bisa juga nih jadi relawan juga ke sana karena kita selalu terbuka untuk relawan gitu loh. Insya Allah nanti kita akan memfasilitasi ya paling standarnya minimal transportasi ke sana gitu kan. Ada pelatihan-pelatihan. Kita juga sih sebenarnya lagi butuh psikolog sih sebenarnya kan. Karena bencana itu kan sebenarnya bukan cuma uang. Kalau kita ngomongin uang ya udah kita ngasih uang. Selebihnya setelah bencana itu kita butuh apa? kecil, biasanya kita nama Ah, kecil, kecil, sekarang suara besar ya. Sekarang dia jadi anak kecil, jadi vokalnya harus kecil. Ya, bismillah lah ya. Nah, sekarang cara pegangnya masukin tangan kanan. Masukin ke mulutnya ya, Kak. Kamu nggak lubangnya? Kamu nggak? Bicara. Kak, kalau dia bicara huruf vokal, berarti harus buka mulutnya ya. Misalnya, aku. Nah, suka. Bisa ya? Oke. Jadi ceritanya gini. dulu sambutan dari Kak Hilman Lemri. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sore ya? Puasa nggak nih? Puasa ya? Sahur? Oh. Tetap semangat ya. Jadi hari ini seperti biasa sebelum kita lebaran kita bagi-bagi kado dulu di Rumah Dunia sebagai penutupan di kegiatan acara Minyore. Tadi itu ada lomba pengarang, menggambar, kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Puisi, kemudian apa lagi? Adan ya. Nah itu selamat berlomba ya teman-teman. Tetapi dalam hal ini bukan berlomba yang sebenarnya. Jadi kita semangat ada di sini murid. Semoga adik-adik juga happy ya. Mungkin itu saja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para donatur yang sudah support di acara Minyore dan kado lebaran. Hari ini hari terakhir setelah kita menjalankan acara Minyore dari tanggal 25 sampai tanggal 2.
Terima kasih saya ucapkan untuk para donatur. Pertama Kang Agus Nur Aulia, Pak Pujianto, Kang Robi dari Coklat Kita, dan Honda sekali lagi dari Ayam Geprek Dewek Kang dari mana. Sekali lagi terima kasih untuk Rumah Dunia. Terima kasih untuk para donatur. 2, 3. Rendezvous Cafe Rumah Dunia. Ada pertemuan. Oke, tepuk tangan dong semuanya.